Hai Neng. Masya Allah. Si Sofi itu bukan cewek biasa aja. Kan gua orang biasa juga. Jangan salah lu. Lu gak pernah belajar agama lo. Innama. Gua terima. Lu bini gue, tapi bukan berarti gue kudu menurut aja kayak kambing. Habis panetin gua. Ya lucu banget. Perfect, darling. Mom, I don't like the dress. But that's the most expensive one. Okay, then I'll take it. Bang, senggol. Amat sih Neng. Get Married akhirnya sampai jilid yang keempat. Setiap 2 tahun, Get Married selalu hadir untuk meriahkan Hari Raya Idul Fitri. Apabila pada Get Married yang pertama kita mengenal sosok Mai dengan 3 sahabatnya, Benny, Guntoro, dan Eman, yang kemudian Mai bertemu dengan Randy, kemudian mereka saling jatuh cinta. Kalau di Get Married 1 kita lihat Mai dan Randy pertama kali bertemu dan mereka akhirnya menikah. Di kedua kita lihat jatuh bangunnya perkawinan. Maksudnya yang namanya perkawinan itu ternyata tidak semudah yang kita sangka. Di ketiga itu adalah kita lihat Mai dan Randy berjuang mengurus anak. Yang di keempat ini saya bisa bilang ini di masa Mai udah punya segalanya, tapi ternyata justru di situ yang dia mulai jadi bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan lagi dalam hidupnya setelah semuanya itu tercapai. Cassandra pada saat menulis Get Married yang keempat ini seakan menemukan kembali naskah Get Married yang pertama. Get Married yang pertama, bagaimana hebohnya pernikahan, beda kelas sosial antara Mai dengan Randy, kita menemukannya kembali di dalam Get Married yang keempat. Yang menjadi keunikan dari Get Married yang keempat ini, kisah cinta yang ada dan kisah komedi dari love story Sophie dengan Jalu. What is wrong with you people? Why can't we just talk in a mannered and civilized way? Paham ya Kak? Mengerti. Jelas. Yuk. Ayo. Film Get Married yang keempat ini juga ditangani secara apik oleh Monty Tiwa. Menurut saya setelah tes pack, Monty Tiwa menghadirkan filmnya begitu bagus, begitu rapi. Saya menemukan lagi kerapihan yang lebih sempurna lagi dalam Get Married yang keempat. Di Get Married 4 ini kita lihat karakter-karakter yang sudah kita kenal itu udah berubah lumayan banyak. Salah satunya seperti Babi sekarang bukan cuma digambarkan menjadi bapaknya Mai saja, tapi dia sekarang sudah menjadi Pak Lurah. Dan hal ini berarti membuat Bu Mardi juga menjadi Bu Lurah, dan ternyata justru dia sangat mempunyai bakat untuk menjadi seorang politisi dan mungkin malah lebih baik kerjanya daripada Babi. Yang mesti kita asasi di daerah kita adalah teroris, narkoba, keluar masyarakat, pengaduan masyarakat. Yang penting sekali ada asusila, ya. Gak lihat tapi lo gue lagi meeting, gue kepret kan lo. Be, istighfar be, banyak anak kecil ya be. Masa bodoh? Model lo, dia lama. Udah jadi lu ah. Senyum, kudu senyum. Wow, Get Married sudah sampai 4. We are back. Mari kita berbicara tentang perubahan-perubahan yang dialami sama karakter-karakter yang ada di Get Married. Dari Get Married 1, 2, 3 sampai sekarang akhirnya ke-4. Benny itu adalah seperti biasa selalu digambarkan menjadi pemuda kampung yang rupawan. Paling rupawan dibandingin dua temennya si Eman sama Guntoro ini. Yang akhirnya saya kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang semestinya.
menjadi seorang agamis jalurnya. Cuman ada waktu teman dan Tuhan. Tuhan dan teman. Hanya dua itu saja hidup saya. Sebenarnya sih kayaknya alasan doang karena pengen pakai bajunya kan pakai baju koko itu kan tidak menggambarkan badan aslinya ya. Yang juga adalah Agus Ringo beneran ya. Nah, sementara kita berbicara tentang Eman. Eman itu pengen jadi politician. Buat pirsawan dan pirsawati Get Married, kembali saya, Aming, memerankan tokoh si Eman di Get Married 4 ini. Dan kalau misalnya kalian mengikuti perjalanan Get Married ini, terlihat beberapa karakter selalu berkembang, selalu ada penyesuaian profesi di tiap serinya. Dan di Get Married 4 ini diceritakan bahwa si Eman pada akhirnya jadi pemilik IO Eman Bener Enterprise. Kayaknya sih juga bentuk tobat juga ya, karena dari politik kan kita tahu dunianya seperti apa, terus kemudian dia akhirnya menjadi tahanan politik dan sekarang dia menjadi IO. Dia yang membuat politik di dalam ke-IO-annya dia kayaknya ya. Di Get Married 4 ini Guntoro ingin menjadi sosok yang seperti anak muda. Dia bergaul dengan anak muda, dia berpakaian modis, dan juga memang karena di antara kita bertiga yang mempunyai tampapan yang lumayan kan saya ya, Guntoro. Jadi ya mungkin dia merasa dirinya paling ganteng. Di Get Married 4 ini kayaknya dia tetap pengen berkarakter seperti Guntoro si Mas Ganteng. Ya sudahlah, biarin aja ya. Maimunah ini juga cukup mengalami mengalami perubahan karakter juga ya, dari yang di awal itu dia yang gubrak-gabruk segala macem, tampar sini, tampar sana. Dari Get Married 1, 2, 3, 4 yang nggak berubah sih cuman itu ya, namparnya doang. Di Get Married dari dulu pemimpin geng ini adalah selalu Mae, selalu Nirina. Begitupun di kehidupan nyatanya. Jadi sebuah siksaan dari ketua kita harus selalu terima. Tapi di Get Married keempat ini sebenarnya ada yang menjadi korban nih. Adalah di sini Jali. Kayaknya sih ini bentuk balas dendamnya anak-anak geng Get Married, karena biasanya mereka yang selalu ditamparin sama Mae, sekarang tidak. Dia punya peralihan yang adalah Jali yang dikit-dikit tampar sini, tampar sana. Wah, terima kasih ya geng untuk tidak melampiaskannya kepada Mae. Lo ngapain sih, Bang? Ambil Gun. Jali, lo udah punya pacar belum? Dijawab. Jawab. 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 Iya, udah Bang. Udah. Nih. Putusin ya. Putusin. Man. Nggak bisa gitu caranya, Man. Kalau anak muda tuh cinta segalanya, nggak bisa dibeli kayak gini. Lo cinta sama Jakarta nggak lo? Cinta Bang. Jawab yang kenceng, Cinta Bang. Makanya gue dikasih nama Jali. Jali itu adalah orang yang bekerja di kelurahan. Jali itu orangnya dia agak-agak lugu, pendiam, bisa menerima apa adanya. Di film Get Married 4 ini aku berperan sebagai Sophie. Nah, kita semua tahu di film Get Married yang sebelumnya emang peran Sophie itu tuh dimainin sama Kimberly Ryder. Nah, tapi di film ini kali ini beda. Aku yang meranin jadi Sophie. Tapi Sophie tuh karakternya tetap sama kok, dengan bahasa Inggrisnya, dengan penampilan dia yang modis, fashionable, pokoknya masih sama lah. Dan ya aku itu sekarang the new and improved version of Sophie di film Get Married 4. Jadi sekarang Get Married 4 ini tentang apa sih? Oke, basically we are talking about Sophie, adiknya si Randy yang mau menikah. Memang sih sebenarnya kalau kita pikirkan mau menikah kan biasa, terus kenapa jadi masalah? Masalahnya adalah dia 16 tahun. Calon jodohnya Sophie ini anak orang kaya banget dari Korea, pengusaha handphone. Pokoknya udah oke banget. Kalau sampai yang ini lewat, rugi banget. Nah, konfliknya tuh dahsyat, dimana Randy dan Mae nggak setuju kalau dia menikah. Mae ngajak ketemu Sophie, terus mereka kayak merundingkan gitu gimana. Ya Mae tuh ngerasa kayak kamu tuh belum siap Sophie gitu. Dalam rangka menghalangi itu, Mae kan pengen memperdalam kenapa sih ini anak pengen cepet nikah. Bergaullah dia bersama teman-temannya Sophie. Jadi
kelucuannya bakal terlihat dari bagaimana cara mereka untuk membuat Sophie membatalkan niatnya untuk menikah. Apa aja yang diperbuat sama Mae untuk membatali itu dahsyat. Cowok X. Gagah. Kim gagah kan? Gagah. Nah, menurut gue Kim wangi. Ganteng. Oh, ganteng. Nah, berarti harusnya lo ngasih ide tuh yang lebih bagus daripada itu. Bagaimana caranya kita berempat akhirnya berembuk untuk mencarikan sosok yang tepat untuk Sophie. Pada saat mereka merencanakan, tiba-tiba gue muncul. Sosok Jali muncul yang membuat mereka berpikir, wah kayaknya ini bisa untuk menggagalkan pernikahannya. Dari Benny harus memenuhi kriteria sholat, ternyata si Jali ini yang diperankan Ricky Harun, dia sering sholat. Dari segi Eman, dia harus cakep, dia lumayan. Di sini akhirnya kita mendapatkan sosok yang jelas, yang lumayan kompeten, karena anak ini baik. Nah, disinilah kita mengojok-ojoki si Jali ini untuk mau diperjodohkan dengan yang namanya Sophie. Muka homo, dengerin ya. Sekarang ini zamannya keterbukaan. Kalau lo ngejar cewek ya, lo harus tempuh segala macam cara. Sesedia apapun itu, ha? Ngerti nggak? Ngerti-ngerti doang, lo dengerin Bangun ngomong apa. Lo mau sukses nggak? Jali ini sebenarnya pada saat dia dikasih lihat fotonya Sophie, dia langsung suka pada pandangan pertama gitu. Jadi dia rela-rela sampai mutusin ceweknya untuk deket sama si Sophie gitu. Nah, dia dibantu sama Desta untuk ngerubah penampilannya dari yang agak-agak lugu cupu gitu menjadi ganteng lah. Bagaimana mendapatkannya? Apakah dia dapat atau tidak? Kita lihat perjuangan Jali nanti di Get Married 4 ini. Hai Neng. Cubit. Masya Allah. Sophie itu bukan cewek biasa aja. Kan gue orang biasa juga. Jangan salah lo. Lo gak pernah belajar agama lo. Innamat. Wah, lu bini gue. Si bukan berarti gue kudu nurut aja kayak kambing. Jali. Sophie. Bapak masuk ke ambulans karena satu berita yang membuat dia shock. Action! Astagfirullahaladzim, ini pasti ini anak lagi hilaf nih. Tuh temen lu tuh selingkuh. Konflik ataupun inti cerita dari Get Married 4 gak jauh-jauh dari kehidupan keluarga Mae yang tetap direcokin sama sobat-sobatnya. Dan bagaimana cara mengatasi kecurigaan tersebut kalau tidak dari 3 teman-teman ini. Dan terutama dari guru spiritualnya si Benny. Benny ini punya satu sisi lain, yaitu adalah si pencari keuntungan. Tetap benang merah dari Benny 1, 2, 3, 4 Get Married itu selalu pencari keuntungan nomor 1. Dan dia memanfaatkan Randy untuk itu. Kalau di dalam agama, pikiran buruk dan kecurigaan itu hanya mendatangkan hal yang tidak baik. Di dalam mahligai pernikahan, lu sebagai suami, Mai sebagai istri, yang paling penting komunikasi. Ya, komunikasi yang paling penting. Randy dan Mae, ada masalah di mana mereka itu udah nggak mulai deket lagi, di mana ada keacuhan dari Mae. Mai dihadapi dengan satu masalah yang menurut Nirina ini cukup berat ya, karena masalahnya sih Nirina tidak akan kasih tahu apa, tapi intinya adalah bikin Mae menjadi berpikir gitu dalam hidup tuh sebenarnya gue sudah menjalani maksimal belum sih? Gue harusnya hidup gue bisa lebih lagi nggak sih? Atau emang seperti ini lagi ya? Seperti ini aja ya gitu. Halo Mai. Oh iya, aku bawain ini buat kamu.
main kayak ginian, giliran syuting gue sempet. Agak-agak triple X gitu ya. Adegan yang tidak disangka. Yang kalian harus siap-siap untuk menyaksikannya. Ini sebenarnya ada apa sih istri gue gitu. Jadilah konflik baru. Ada juga cerita tentang Mae, walaupun di sini juga titik beratnya lumayannya kurang lebih 50-50 lah antara Mae sama Sophie. Tetep dong Mae. Aku udah baca diary kamu. Pergi ke Afrika, belajar suling. Keliling Monas naik otopet. Hah? Buat itu? Yang bikin kamu rela ngorbanin semua yang udah kita bangun ini? Buat itu, Mae? Baca diary aku. Itu kan rahasia. Sejak kapan kita punya rahasia satu sama lain? Ya jelas aku rahasiain. Karena aku tahu kalau aku bilang aku mau pergi ke Afrika, kamu pasti ngetawain aku. Bukannya begitu, Mae. Tapi kamu pikirin matang-matang apa yang kamu mau. Bukan cuma kegilaan sesaat. Ya mungkin itu yang aku butuhin sekarang. Kegilaan sesaat. Tapi kenapa? So, banyak kan masalahnya. Jadi seperti apa endingnya dan seperti apa masalahnya dan bagaimana cara menghadapinya. Itulah kenapa Anda semua harus menyaksikan Get Married. Sophie! Karena kamu yang bisa menyelamatkanku. Cuma kamu yang mampu mengendalikan aku. Bebas dari penjara, Eman beralih profesi menjadi ibu. Dan dia sekarang... Lalu siapa? Satu aja, woi! Lu! Merah. Aduh. Tadi adegan paling romantis di dunia. Adegan 40. Mungkin Ricky Harun sepanjang filmnya dia selama ini, film yang paling banyak ditampar mungkin baru ini. Karena mukanya juga memang muka gamparan sekali. Karena mukanya imut-imut lah dibandingkan sama kita yang sudah mulai kendor kulitnya gitu. Dia masih kencang. Perbedaannya di sini kelihatan jelas nih antara perubahan dari karakter. Bukan karakternya tuh sih sebenarnya dibilangin berubah banget, enggak. Tapi lebih kepada kekencangan kulit para pemain. Kalau gua kan lebih fashion dari Desta, jadi bisa ngakalin lah. Kalau Desta nggak bisa dipungkirin kolot aja. Pas sudah ke sekolah. Mas. Itu lucu banget. Sugante gempa, aing tsunami. Sampai sekarang saya masih trauma. Saya takut untuk mengingat aja tuh saya sedih, takut gitu. Kaki saya pun baru cedera, baru patah kaki. Dan itu rubuh, untungnya nggak ada apa-apa. Kita sebelum syuting, itu ada sesi berdoa dulu. Supaya semuanya selamat. Nah ini Aming bercanda pada saat berdoa. Mulutnya sampah kan Desta, gua Ringo gitu kan masih bercanda. Ini adalah kesalahan Desta dan yang terluka dari kejadian itu memang Desta. Ini yang tidak boleh ya. Dimana dalam berkegiatan kita harus berdoa dengan khusyuk dan memohon semuanya supaya lancar. Aming, jangan kayak gitu lagi Aming ya. Abis ini pengen konser soalnya. Cek. Satu. Doyannya begitu. Empat kita jadi diri sendiri. Apa kita spesial experience spesial. Jadi tampil ada 2 lagu ya? 3 lagu. Sebagai manggung di atas panggung dan ada sedikit berakting lah. Ya lumayan lah. Ada berapa scene lah dapet. Sebentar lagi Nirina akan naik panggung bersama Slang.
Selanjutnya, seorang biduanita menemani Slank di atas panggung. Pandangan pertama aku berjumpa. Perform sama Nirina sih berapa kali ya. Dan kalau perform untuk apa di film gitu baru ini lagi untungnya kan kita jadi slangnya jadi tetap jadi slang. Ternyata main film itu cuma sebentar. Jadi nunggunya yang lama. Dibayar buat nunggu. Kita dibayar buat nunggu, akhirnya begitu action. Bonus. Ditayangin tuh jackpot. Terus saya juga si Monty direkturnya kan ngasih kebebasan kita berimprovisasi. Yang seru acting waktu mau yang Ami ngeselin itu. Ami nggak jadi kawin. Yang nggak jadi kawin ngeselin dan rasanya pengen, wah gue tonjok juga nih Ami. Bacotnya. Bacotnya sukses nih. Kakak berantem sama Ami. Kalau untuk urusan mengerjakan itunya sih lebih mudah yang keempat ini kira-kira, karena itu kan rangkuman yang tadi, rangkuman dari 1, 2, 3, kesepakatan antara produser, sutradara dan kita untuk masukin kompilasi yang udah ada. Yang menarik sih pengerjaannya dari 1, 2, 3 itu seru, jadi itu yang selalu kita tunggu-tunggu, makanya selalu Pak kapan lagi nih Get Married, soalnya pengerjaannya seru. Menunggu Get Married 5 jadi sutradara gitu. Kamu mirip pemain kan? Get Married yang kali ini serasa lebih lengkap, lebih komplit. Karena Slank yang selama ini hanya mengisi musik, kali ini mereka juga tampil dan muncul dan main dalam film Get Married yang keempat. Tentunya itu adalah sebagai bukti bagaimana mereka sangat mensupport karya yang memberikan hiburan, tapi juga memberikan juga pencerahan. Karena Get Married bukan komedi yang dangkal, tapi Get Married adalah komedi yang cerdas, sehingga Get Married yang keempat ini melengkap. Semuanya sangat menghibur, semuanya sangat menyentuh, dan kita menyadari bahwa keluarga adalah segalanya. Hai Neng. Cubit, cubit. Masya Allah. Sofi itu bukan dia biasa aja. Kan gue orang biasa juga. Jangan salah lo gak pernah belajar agama lo. Innama. Wah, Lu bini gue. sih bukan berarti gua kudu nurut aja kayak kambing. Gali. Sofi. Ini adalah hari penentuan di mana kita sudah sampai di hari premier Get Married 4. Oh my God, sudah mau tayang. Dan juga tadi kita udah lihat ada banyak-banyak banget rekan-rekan wartawan yang datang. Terus Nirina sudah memberikan persembahan nyanyi bareng sama Slank. Ada Zivara juga dipeluk-peluk sama Nirina tadi kan ya, lihat ya. Kalau tadi udah press con, terus kita udah buka puasa bersama dengan seluruh teman-teman dari wartawan, ketemu dengan pemain-pemain yang lain, ngelihat konser Slank. Bentar lagi kita akan ada naik ke atas untuk premier, untuk dipertontonkan kepada undangan. Sebelum nanti akan ditayangkan tanggal 2 Agustus 2013 nanti. Seseru apa sih? Prosesi, premier, atau screening Get Married 4? Kalau misalnya penonton pada mau tahu nih kayak gimana kira-kira serunya acara kita nanti, tetap nonton. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Get Married ada sampai keempat. Ya harapan saya sih sebetulnya bisa lebih dari 4 ya. Insya Allah, karena saya merasa bahwa Get Married itu adalah bagian dari keluarga Indonesia, karena yang diambil adalah keluarga di lingkungan metropolitan Jakarta. Get Married yang keempat ini
dalam penulisan skenarionya pun kita lebih berhati-hati dan alhamdulillah menurut saya ini mengembalikan greget Get Married yang pertama. Dan satu hal lagi yang luar biasa adalah ya saya didukung oleh teman-teman Slang yang juga akhirnya mau tampil sehingga saya menjadi lebih pede dengan Get Married yang keempat ini. Jadi beban karena kita jadi Slang yang lagi di hire sama IO untuk main di sebuah kawinan dan main di kawinan lumayan beberapa kali. Saya terima kasih kepada seluruh tim Get Married yang sudah bahu-membahu. Eman, Benny, Guntoro, Mae, dan yang luar biasa adalah Jali ya dan Sophie. Gue suka di Get Married 4 ini karena di sini peran gue tuh pasrah. Jadi menjadi orang pasrah itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Di film ini tuh apa ya, kelihatan banget gitu bedanya anak remaja sekarang gitu sama anak remaja dulu. Jadi di sini tuh peran Sophie tuh yang udah very mature, kelihatannya tuh she knows what she's doing gitu. Tapi ya kenyataannya mungkin dia juga sebenarnya belum 100% sure. Senangnya dari gue sendiri sih memang karena ini udah jadi rutinitas buat kita juga gitu ya. Jadi masih udah kebersamaannya sudah terjalin dari Get Married 1, 2, dan 3. Ini kayak semacam reuni lagi aja. Kita sih nyadarnya kita bisa begini tuh karena karakter ciptaannya Papa Royce gitu ya. Dan karena kekuatan film ini memang sebegitu kental di karakter Benny, Guntoro, sama Eman. Suka aja gitu melakukan itu tuh suatu kepuasan tersendiri. Karena kapan lagi kalau nggak di film gitu. Ya, itu sebetulnya nggak sakit kok namparnya. Bukan nampar yang beneran. Emang boleh ya di film nampar ya? Tahu gitu kemarin gue nampar Aming. Iya Aming sukses banget tuh dia bikin emang pengen nampol tuh waktu itu Aming, gue Aming. Enggak, berarti Aming actingnya bagus banget sampai nafsu gitu. Sebenarnya Mae itu paling sayang sama siapa di antara 3 sahabatnya ini? Sebenarnya Mae itu paling sayang sama kita tunggu di Get Married 5. Itu kan benar-benar bikin lumayan hooknya lah gitu loh, pengail untuk yang berikutnya lagi. Saya melihat Get Married itu sebagai sebuah hiburan yang sehat, hiburan yang juga memberikan pencerahan. Kita coba meriahkan lebaran ini dengan Get Married 4. Dari mak gue hilang. Kita mau masuk dulu ya menonton. Bye-bye Zo, bye-bye. Bye-bye-nya gimana Zo? Bye-bye. Waktu aku lagi tinggi, hilang akal sehatku, tapi masih ingat. Get Married 4, wow, Monty Tiwa keren, seru dan lucu banget. Hampir setiap scene itu ketawa, pokoknya harus nonton banget. Agak berbeda juga sih sama 1, 2, 3 karena ini kayaknya kompleks banget ceritanya. Get Married ini memang selalu menghibur ya setiap tahunnya, apalagi selalu udah bulan lebaran. Jadi memang film keluarga banget. Banyak surprise dan akhirnya kita makin lama makin ketagihan gitu nungguin nih surprise-nya apalagi nih. Acak habis lah pokoknya, ini pas banget buat yang lagi stres. Ini benar-benar menghibur banget. Baru sekali ini nih nonton film yang ketawa terus nggak berhenti ya. Entertain banget dari awal sampai akhir. Sama Monty digeber banget gitu kayak komedinya dari tengah ke belakang itu nggak kelar-kelar. Kita ketawa-ketawa, seneng banget ya, terhibur. Meriah, nggak akan nyesel kalau nonton. Filmnya bagus dan ketawa terus. Persahabatan mereka juga tergambarnya lucu banget gitu, kompak. Nggak usah di-direct oleh director untuk berbuat acting dengan sendirinya, emang udah lucu. Yang zaman sekarang kayaknya untuk Indonesian film tuh agak susah untuk ketawa saya. Tapi dengan nonton film ini benar-benar dari awal sampai akhir ketawa mulu. Nggak nyangka tadi ada bagian yang sedihnya gitu, sempat nangis sedikit. Jadi malu. Maya sama Randy berdua itu nyentuh banget karena menurut aku itu benar-benar hampir emosional banget. Buat semua pemirsa wajib nonton Get Married 4, film yang sangat menghibur yang cocok ditonton sama orang-orang terdekat, orang tersayang, dan yang pasti banyak pesan moral yang baik dari film ini. Saksikan Get Married 4, Get Married 4, Get Married 4, Get Married 4. Saksikan Get Married 4, Get Married 4, Get Married 4, Get Married 4, Get Married 4. Mulai tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Itu manggilnya adalah saksikan Get Married 4 tanggal 2 Agustus startnya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Nonton.